عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتح بين تعلم تعلم الفائدة الاستفادة نفع نفع والتذكر والتذكير والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله كله سبحانه وتعالى وبنية حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في خير عافية بسنة الأري الإمام النووي محمد نور مسند البالي سنة أبي جعفر سنة سيقف العالم سنة القادر سنة محمد سنة حفيد على بمر بسن بقى الوالدين والدكم ومدنتكم حسن المسلمين جميعا سنة الوالد مسلمين الله يدب الشيخ بالرحمة المغفرة ويزم الجنة يعلي درجات الجنة وإلى حضرة النبي محمد السلام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل درجي ويا أهل الباطن ويا أهل نوبتي ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali ditakdir oleh Allah bisa kumpul di salah satu masjidnya untuk bersama-sama thalabul ilm, mencari ilmu yang menjadi warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnul Hajj Al-Maliki dalam kitab Al-Madkhal meriwayatkan satu riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mana hadis ini sangat jarang sekali disampaikan. Nabi SAW memberi motivasi kita agar benar-benar meluangkan waktu untuk thalabul ilmi, mencari ilmu agama dengan hadir di majelis yang semacam ini. Sampai-sampai beliau mengatakan a'malul birri fil jihadi illa kabasqatin fi bahr wa ma a'malul birri wal jihadi fi talabil ilmi illa kabasqatin fi bahr. Kata Rasulullah, tidaklah seluruh amal kebaikan dibandingkan amal jihad. Semua kebaikan itu pahalanya kalau dibandingkan dengan pahala jihad itu seperti baskabaskotin, seperti satu ludahan dibanding satu samudra. Amal kebaikan semuanya itu dibanding pahala berjihad. Jihad itu ketika di zona perang, seperti penjajah masuk ke negeri kita atau ada yang pengen menguasai negeri kita, itu kita wajib jihad nanti kalau ada seperti itu, tapi semoga sudah tidak ada. Maka itu pahalanya sangat besar dibanding amal ibadah yang lain, seperti besarnya satu ludahan, satu ludahan baskoh itu satu ludahan, kata Rasulullah. Air yang berada di kandungan satu ludahan itu berapa? Sedikit banget dibanding pahala jihad yang seperti lautan, seluruh bumi ini lautan semua, itu pahala jihad ketika jihad itu dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wa ma a'malul birri wal jihadi fi talabil ilmi illa kabasqatin fi bahr. Dan ketahuilah tidak ada perbuatan kebaikan seluruhnya plus jihad digabung jadi satu, pahalanya kalau dibandingkan mencari ilmu itu juga sama seperti satu ludah dibanding satu samudra. Menunjukkan bahwasanya mencari ilmu ini adalah sesuatu yang terpenting di dalam ajaran agama kita. Kenapa? Karena dengan ilmu orang berjihad bisa benar jihadnya, tidak ngawur.
Jihad kan ada aturan, tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh anak-anak dan seterusnya. Islam ada akhlak dalam jihad, ada ilmunya. Kemudian semua amal kebaikan, sholatkah, ibadahkah dan lain-lain, itu kalau tidak dengan ilmu bisa jadi malah salah. Orang sholat tanpa ilmu, maka sholatnya bisa jadi tidak berbuah pahala, malah berbuah dosa karena salah. Karena itu Rasulullah menggambarkan seluruh amal kebaikan plus jihad, kalau pahalanya ditampakkan itu besarnya seperti ludah dibanding air yang di seluruh lautan yang ada di seluruh muka bumi. Begitu besar pahala mencari ilmu. Karena itu di sini menunjukkan bahwasanya penting sekali kita untuk meluangkan waktu mencari ilmu, karena dengan ilmu itu kita akan semakin benar dalam ibadah, kita akan semakin bersih hatinya, dan kita akan semakin dekat kepada Rasulullah serta dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan-jangan orang yang ahli ibadah, kalau dia tidak tahu ilmunya nanti bisa sombong dengan ibadahnya dan seterusnya, itu berbahaya. Rasulullah memberi motivasi kita untuk terus mencari ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari ayunan sampai tiang lahat, dari bayi sampai mati, cari ilmu terus. Karena dengan ilmu itu kita akan benar-benar menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Amin. Kita masuk pada hadis yang ke-11. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fid dharain. Al-hadisul hadiya asyara. Hadis yang ke-11, an Abi Muhammad, dari Abi Muhammad Al-Hasan, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadis ini dari Abi Muhammad, yaitu Sayyidina Hasan, nama beliau bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatih, dan kebahagiaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Jadi hadis yang ke-11 ini riwayatnya adalah dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ibu beliau adalah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu punya dua cucu yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu Al-Hasan wal Husain. Hasan wal Husain lin Nabi Qurratul Ain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini adalah dua putra dari Siti Fatimah, putrinya Rasulullah, dengan suaminya yaitu Sayyidina Ali. Hasan Husain cucu tercintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan huma raihanataya minad dunya wa fi riwayah minal jannah. Kata Rasulullah, ketahuilah wahai umatku, Sayyid Hasan dan Husain ini keduanya adalah dua kebahagiaanku di dunia dan di surga nanti. Saking senang dan saking cintanya Nabi dengan cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan ini beliau lahir di Madinah tahun 3 Hijriah. Setelah beliau lahir, jarak setahun baru saudaranya yaitu Sayyidina Husain lahir. Ada pendapat mengatakan kurang setahun adiknya lahir, ada yang mengatakan setahun lebih, itu beberapa pendapat. Ketika Sayyidina Hasan lahir di tahun 3 Hijriah tersebut, maka pas lahir diadzani oleh Nabi SAW di telinga kanannya dan diqomati di telinga kirinya. Yang ngadani beliau Rasulullah SAW. Nah, makanya sunnah kalau ada bayi lahir, sebelum ada suara yang dia dengar, cepat-cepat diadani agar kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, ya, di situ ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, itu masuk ke benak si bayi tersebut, diadani. Karena bayi itu kalau tidak diadani, maka dia diganggu oleh setan pengganggu spesialis pengganggu bayi. Jadi ada setan itu spesialis pengganggu rumah tangga, biar hancur rumah tangganya.
Ada setan itu spesialis pengganggu orang yang ahli jualan, biar tidak jujur dalam jualannya, timbangannya ngurangi dan seterusnya. Ada setan itu spesialisnya macam-macam, bagi tugas mereka. Iblis pemimpinnya setan itu bagi tugas, anak buahnya dibagi tugas. Nah, ada yang bagian ganggu rumah tangga, bagian ganggu orang yang ahli bisnis, bagian ganggu pejabat, bagian ganggu ulama pun sama, diganggu semua. Termasuk bagian ganggu ketika bayi lahir itu diganggu oleh setan. Ada riwayat itu digelitik-gelitik biar dia terganggu itu bayinya. Nah, kalau diadani maka setan itu pun lari. Setan itu tidak berani mengganggu bayi yang lahir tersebut. Karena itu Sayyidina Hasan ketika lahir diadani langsung oleh Nabi SAW. Nah, nama Hasan dan nama Husain ini sebelumnya belum pernah dipakai di zaman jahiliyah, itu tidak ada orang pakai nama Hasan sama Husain, kecuali ini dua cucu Nabi ini yang ngasih nama langsung Rasulullah SAW. Kakaknya lahir diberi nama Hasan, Al Hasan, kemudian kurang lebih setahun lahir adiknya diberi nama Husain. Al-Imam Al-Barra, sahabat Al-Barra, beliau pernah mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW wadi'an Al-Hasana ala adigih. Aku pernah melihat Rasulullah itu meletakkan Sayyidina Hasan masih kecil saat itu di pundak beliau, diletakkan digendong gini di pundak beliau, sambil Rasulullah mengatakan, Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah. Beliau menggendong Sayyidina Hasan di pundaknya ya. Karena itu sunnah ya. Kita kalau punya anak kecil itu sunnah digendong di sini sambil kita doakan dia. Para ulama itu biasanya begitu. Kalau ada bayi yang ditahnik ke dia, itu biasanya kalau bayinya sudah agak besar bisa duduk itu digendong di sini sambil didoakan. Karena Rasulullah ketika sedang kecil digendong di pundak ini sambil didoakan, Allahumma inni uhibbu, ya Allah aku cinta sama cucuku ini. Nah, maka fa'ahibbah, maka cintai cucuku ini wahai Allah. Dalam riwayat lain Rasulullah juga mengatakan saat itu, Allahumma inni uhibbuh wa uhibbu man yuhibbuh fa ahibba man yuhibbuh. 3 kali Rasulullah membaca doa ini. Ya Allah, inni uhibbuh, sesungguhnya aku cinta kepada cucuku ini wahai Allah. Wa uhibbu man yuhibbu, dan aku akan mencintai siapa saja yang mencintai cucuku ini wahai Allah. Fa ahibba man yuhibbuh, maka cintailah wahai Allah orang yang mencintai cucuku Hasan ini. 3 kali beliau berdoa itu. Karena itu Ahlussunnah wal Jamaah kita diajarkan untuk mencintai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan seluruh keluarga Nabi serta seluruh sahabat Nabi. Semuanya wajib kita cintai karena beliau semua itu adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW. Kalau mereka dicintai oleh Nabi, maka sudah jelas Allah pun cinta kepada mereka. Siapapun yang dicintai Nabi pasti dicintai oleh Allah, dan siapapun yang mencintai mereka maka dia pun akan dicintai oleh Nabi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar suatu ketika pernah sholat subuh setelah wafatnya Rasulullah. Kemudian pas berangkat sholat subuh itu di tengah jalan ketemu sama Sayyidina Ali. Sholat subuh. Kebetulan saat itu Sayyidina Hasan bermain-main sama temannya. Bermain-main sama temannya. Ini zaman dulu ya, subuh caci cilik wis dicatangi. Orang-orang soleh itu dulu begitu, Pak. Ngajari anaknya itu mulai dari kecil. Misalkan dia ahli tahajud, pas jam tahajud itu anaknya dibangunin, pelan-pelan dibangunin, nanti dikasih mainan. Jam 2 atau jam 3 dia tahajud, anaknya dibangunin, kasih mainan, ayahnya sholat, ibunya sholat, terus seperti itu dibangun sehingga anak ini sudah terbiasa bangun malam. Nah nanti kalau udah besar dia otomatis lama-lama niru. Anak kecil itu kalau lihat orang tua itu seneng niru, orang tuanya apa ya ditiru, nanti dia niru, lama-lama dia tahajud itu sudah terbiasa dari kecil. Salah satunya ada
orang soleh itu Sayyid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu an, beliau ulama besar dan wali besar. Itu didikan dari ayahnya sama, semenjak umur 7 tahun itu tidak pernah meninggalkan yang namanya tahajud, karena dari 7 tahun itu sudah dididik bangun malam. Dikasih pertama kecil-kecil dikasih mainan, lama-lama dia akan ikut sholat, ikut ibadah, seperti itu. Nah, para sahabat juga sama. Subuh itu anak-anak mereka itu sudah berkeliaran main-main itu di depan masjid, main-main sudah. Terus dianggap siang. Nah, saat ini kan enggak. Kadang kita enggak perhatian itu. Anak kecil kita, anak-anak kita sampai siang baru bangun. Kadang-kadang bukan anaknya, sak wong tuane ya bangunnya jam 7. Mereka para sahabat kalau sudah sebelum fajar malah bangun. Bahkan anak-anak kecil zaman sahabat itu subuh itu orang-orang berangkat ke masjid, anak-anak kecil itu sudah mainan sama teman-temannya, udah bangun semua. Dibiasakan bangun semenjak kecil, walaupun mereka nggak sholat karena masih kecil, belum bisa sholat, bangunnya untuk main-main. Tapi sebab setiap hari bangun, akhirnya nggak berat. Sholat subuh, tahajud itu tidak sama sekali terasa berat karena memang dilatih oleh orang tua mereka bangun semenjak masih kecil, kebiasaan tani. Sayyidina Abu Bakar jalan ke masjid, ketemu sama Sayyidina Ali, kemudian di situ ada Sayyidina Hasan bermain ma'al wilman, bermain bersama teman-temannya yang lain. Subuh mainan, sudah bangun semua. Maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar gemes lihat Sayyidina Hasan, karena beliau itu, Sayyidina Hasan itu dari pusar ke atas itu mirip seperti Rasulullah. Nah, Sayyidina Husain dari pusar ke bawah itu mirip seperti Rasulullah, jalannya kayak Nabi kalau Sayyidina Husain. Tapi kalau Sayyidina Hasan ke atas, dari tengah ke atas itu mirip seperti Rasulullah, wajahnya mirip sekali sama Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar karena ini Rasulullah sudah wafat, beliau lihat Sayyidina Hasan ini teringat sama Rasulullah, gemes. Diambil tuh Sayyidina Hasan dan ditaruh di atas pundaknya gini seperti kayak Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, bi abi syabihan bin nabi laisa syabihan bi Ali. Sumpah demi ayahku, ini anakmu ini wahai Ali sangat persis dengan Nabi, tidak persis dengan engkau wahai Ali. Aku sangat kangen sama Nabi, lihat anakmu terobati kangenku, persis sekali anakmu ini dengan Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Hasan ini lahir kan tahun 3 Hijriah, Nabi wafat sekitar tahun 11 Hijriah. Beliau ini berarti masih kecil, 3 sampai 11 itu berarti berapa? 6-8 tahun. Beliau meriwayatkan hadis ini nanti. Dari kecil itu subhanallah sampai besarnya beliau akhlaknya betul-betul niru seperti Rasulullah SAW. Dalam hal kedermawanan, Nabi itu kalau diriwayatkan dalam hadis-hadis disifatkan beliau itu kalau sedekah seperti sedekahnya orang yang nggak takut miskin. Dapat apa gitu dikasih orang banyak, ada raja ngasih hadiah atau apa, pagi dikasih hadiah banyak sama raja, nggak sampai sore sudah habis disedekahnya semua sama Rasulullah SAW. Nah, sedekahnya luar biasa, niru seperti Rasulullah SAW. Sampai-sampai suatu ketika Sayyidatina Aisyah, ketika Rasulullah dikasih kambing banyak, ada ratus, kadang ribuan sama orang-orang yang ngasih beliau, itu disedekahkan semua, ada makanan dan lain-lain. Ada yang ngasih yang makanan sudah masak, kambing sudah dimasak dan lain-lain, semua disedekahkan Nabi. Tersisa 1 kaki kambing. Maka pas buka, beliau kan sering puasa sunnah, Senin Kemis itu. Pas buka, ya Aisyah ada makanan enggak? Wah, semuanya sudah habis Nabi. Engkau sudah sedekah kan tadi siang habis semua. Ini tinggal tersisa 1 kaki kambing. Maka kata Rasulullah, oh, enggak, masih semua. Yang hilang cuma ini 1 kambing ini. Loh, maksudnya gimana Nabi? Yang kita sedekahkan itu jadi milik kita terus sampai akhirat. Yang hilang justru ini yang akan kita makan, ini hilang Aisyah. Subhanallah, didik istri dan keluarganya begitu luar biasa. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini niru persis akhlaknya, kedermawanannya, akhlaknya luar biasa, niru seperti Rasulullah SAW.
fisiknya mirip Nabi, akhlaknya pun mirip dengan Nabi. Sampai-sampai diceritakan ya, subhanallah, salah satu kedermawanan beliau itu ada seorang ajus. Ajus itu perempuan yang sudah tua. Karena saking cintanya sama beliau dan adiknya Hasan Husain ini, diundanglah Sayyidina Hasan Husain ini ke rumahnya untuk dijamu makanan. Akhirnya Sayyidina Hasan Husain ini ke rumah tersebut dan disuguhi satu kambing. Perempuan ini nyembelih kambing. Singkat cerita selesai, ternyata suaminya marah, kambing kok mau satu malah disembelih. Ngomong ini gak patek duit ternyata. Wah lah duit kambing siji malah biasa sembelih. Biasa Sugatno cucunya Rasulullah tadi marah intinya, karena dia hartanya cuma itu malah dibuat suguhan itu. Marah, wajar kan. Dan nanti yang kita makan apa ini? Gak ada. Subhanallah, Sayyidina Hasan Husain ini dengar kalau wanita perempuan tua yang menjamu dia itu dimarahi oleh suaminya. Beliau mengirimkan apa? Fa'arsalal Hasan ilaiha alfasyatin. Beliau mengirimkan kepada perempuan tua itu alfasyah. Alfasyatin itu 1000 kambing dikirim sama beliau. Beliau kaya gitu. Wa alfa dinar, dan 1000 dinar. Dinar itu kepingan, zaman dulu kepingan mata uang. Dinar itu kepingan yang dari emas. Kalau dirham itu kepingan yang dari perak, mata uang kepingan yang dari perak. Dinar itu kalau sekarang dikonversikan ke uang itu sekitar 2.300.000 atau 500, anggap 2 juta. Beliau ngirim 1000 keping uang emas dinar ke orang tersebut. 1000 keping, satu kepingnya anggap 2 juta kali 1000. Pinter niku sedekah berarti 2 miliar. Belum kambingnya, 1000 kambing dikirim ke orang tua itu. Kambing saat ini 4 juta, 3 juta. Totalnya berapa miliar sekali sedekah itu ke satu orang ya. Makanya luar biasa kedermawanan beliau. Bukan hanya beliau, Sayyidina Husain pun ketika tahu perempuan yang menjamunya itu dimarahi suaminya, sama ngirim 1000 kambing, ngirim 1000 dinar. Subhanallah, satu kambing buat jamu cucu Rasulullah Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan Husain, dibales berarti 2000 kambing, 2000 dinar. Ini kalau di total berapa M nih? Kalau kambingnya satu kambing itu 4 juta, 1000 berarti 4 M. Satu dinarnya itu 2 juta, kali 1000 berarti 2 M. 6 M dari Sayyidina Hasan, 6 M dari Sayyidina Husain. Ya kaya mendadak Pak. Kaya mendadak langsung. Ini sedekahnya beliau niru seperti Rasulullah SAW. Sedekah seperti orang yang nggak takut miskin sama sekali. Terus sedekah ini tidak pernah takut miskin. Semua yang dimiliki ditok nih. Sedekahnya itu brol-brolan, tidak pakai mikir. Nah untuk sedekah itu sama seperti Rasulullah SAW. Nah ini orang kaya-kaya iso niru lah. Sedekah M-an sekali sedekah ini, masya Allah. Kalau kita ya bos mikirnya tidak karu-karuan Pak, jangankan 1 M 1 juta kadang-kadang masih eman, kurangi sedikit kotak masjid lewat ya saya melebu 5.000, enak 100.000 dicukup, enak 2.000 yang dilebokno 2.000. Ya Allah, kalau beliau Sayyidina Hasan Husain karena di bawah didikannya Nabi Muhammad SAW, di bawah didikan ibunya putri Rasulullah yaitu Siti Fatimah, di bawah didikan Sayyidina Ali, persis seperti Rasulullah. Kalau bersedekah itu seperti sedekahnya orang yang nggak takut miskin. Dan karena itu banyak dari orang-orang kafir dulu yang terkesima dengan kedermawanan Nabi, terkesima dengan akhlak Nabi, dan mereka pun semua berbondong-bondong masuk Islam. Berbondong-bondongnya mereka masuk Islam itu bukan dengan jihadnya Nabi, bukan, tapi paling banyak orang masuk Islam di zaman Nabi itu karena melihat kedermawanan Nabi yang luar biasa dan akhlak Nabi yang begitu indah. Kemudian Sayyidina Hasan Husain itu kayanya luar biasa, hartanya begitu banyak seperti itu ya. Akan tetapi sangat rendah hati, akhlaknya luar biasa. Sampai-sampai suatu ketika Sayyidina Hasan dan Husain ini pas naik kendaraan kuda atau apa itu, beliau lewat. Pas lewat itu ketemu sama orang yang
pengemis di pinggir jalan itu. Para pengemis itu mereka menggelar makan pagi itu, makan roti-roti yang mereka makan itu mereka taruh di bumi, di tanah ya, karena memang mereka orang-orang miskin yang minta-minta di bareng kumpul gitu, kemudian makan rotinya nggak ada wadahnya karena mereka tidak punya wadah, rotinya itu ditaruh di tanah, makan bareng. Sayyidina Hasan lewat ketemu sama gerombolan orang itu, maka mereka pun menawari, ya Sayyidina Hasan monggo derek dahar, mari ikut makan. Ini kan kalau kita kan biasanya kan basa-basi, kalau gitu monggo kan basa-basi, pas mangan enak banget monggo, maksudnya ya basa-basi aja. Subhanallah, Sayyidina Hasan ini pas ditawari mengiyakan, serius nanggepi, oh iya siap, langsung turun dari kendaraannya. Beliau langsung ngomong sambil ngomong, na'am innallaha la yuhibbul mustakbirin, siap, saya siap makan. Oh seneng beliau ikut makan di situ, makan roti yang ditaruh di atas tanah bersama orang-orang miskin, orang-orang yang saat itu mereka tidak punya kerjaan dan tidak punya apa-apa kecuali minta dari orang-orang yang lewat. Makan beliau bersama mereka, kemudian setelah makan maka Sayyidina Hasan mengatakan pada mereka, udah sekarang saya mau makan sama kalian, nanti di hari ini ditentukan sama beliau waktunya, kalian harus datang ke rumah saya gantian yang pengen jamu kalian. Subhanallah, akhirnya mereka datang dan Sayyidina Hasan menyambut mereka dengan sambutan yang luar biasa, persis niru seperti Rasulullah SAW. Beliau tuh sangat menghormati orang-orang miskin sebagaimana Nabi sangat menghormati orang-orang miskin. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Sifat Rasulullah itu kalau diundang orang miskin itu justru lebih cepat datangnya dibanding diundang orang-orang yang kaya raya. Diundang orang kaya Nabi datang, tapi kalau diundang orang miskin Nabi datangnya lebih cepat. Diundang jam 6, setengah 6 Nabi sudah datang. Kalau yang undang orang-orang miskin, saking cintanya beliau kepada orang-orang miskin dan saking menghormati beliau kepada mereka. Karena orang-orang miskin yang sabar, ahli taat, memang mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga Nabi mengatakan, Allahumma ahyini miskinan, hidupkan aku dalam keadaan miskin ya Allah, wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin ya Allah, wahsyurni fi zumratil masakin, dan nanti bangkitkan aku, giring aku bersama golongannya orang-orang miskin. Nabi itu miskinnya kan miskin ikhtiari, miskin karena pilihan. Nah, Nabi itu kalau pengen kaya bisa Pak, tapi lihat bagaimana Nabi itu setiap hari itu kadang tidak makan. Pernah suatu ketika Siti Fatimah datang bawa roti, ya Rasulullah ini roti ada rezeki sedikit, maka beliau ngomong, ama ya Fatimah fa innahu la awwalu tu'amin yadkhulu fama abiki mundu thalath. Wahai Fatimah, kamu tahu roti yang kamu beri ini adalah roti yang akan masuk ke mulut ayahmu ini semenjak 3 hari. 3 hari Rasulullah belum makan apa-apa, cuman minum air aja. Itu kehidupan potret keserdanaan Nabi SAW. Beliau benar-benar hidup dalam keadaan miskin, dan miskinnya Nabi itu bukan karena memang miskin, bukan, tapi memang pilihan dari beliau. Beliau memilih untuk hidup sederhana. Andaikan beliau mau, dalam riwayat itu Jibril diutus oleh Allah untuk menawari gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di Mekah itu akan siap dijadikan emas oleh Allah kalau Rasulullah mau, untuk dakwah beliau dan untuk kecukupan beliau dalam menyebar dakwah, dalam menyebar agama ini. Tapi ditolak sama Nabi. Tidak, wahai Jibril, aku lebih suka hidup seperti ini ya. Kadang makan, kadang tidak, rasakan lapar pas makan, bisa bersyukur. Afala akuna abdan syakura. Aku pengen menikmati hidup di dunia ini ya seperti ini aja Jibril. Nanti nikmat yang nikmat nanti di akhirat saja. Beliau menolak gunung-gunung dijadikan emas. Kalau beliau mau, beliau akan jadi orang terkaya, bahkan bisa melebihi Nabi Sulaiman kalau beliau mau. Akan tetapi beliau memang memilih hidup dalam keadaan sederhana. Miskinnya Nabi itu miskin pilihan, milih miskin memang. Nah kita kan miskinnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, karena ya memang miskin gitu. Karena nggak duwe memang. Nah, pengen ya pengen kaya semua ya, kita semua ya pengen hidup apa ya kaya. Kalau ada orang miskin ya karena memang belum ditakdir Allah kaya. Nek Rasulullah miskinnya karena memang benar-benar
pilihan dari beliau. Kalau pengen kaya bisa. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain niru seperti Rasulullah, menghormati dan sangat cinta kepada orang-orang miskin. Termasuk akhlaknya beliau lagi, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini tidak pernah makan bersama Siti Fatimah, ibunya. Tidak mau makan bareng sama ibunya. Pas terjadi seperti itu, Siti Fatimah heran, wahai anak-anakku, kenapa kamu tidak mau makan sama aku? Kok senengnya anakku semangan selesai baru kalian berdua makan? Kenapa tidak bareng? Ayo makan bareng. Mereka diam. Setiap makan tuh mereka diam dulu. Siti Fatimah, ibunya selesai makan, baru mereka ngambil, baru makan. Siti Fatimah lihat tuh, kok aneh. Kenapa kalian berdua tuh kok nggak makan bareng aja? Kok saya selesai makan, ayahmu Sayyidina Ali selesai makan, baru kalian makan? Kenapa tidak mau makan bareng? Maka apa jawabnya? Akhsha an yaqa abasaruki ala zain wa asbikuki ilaih. Aku khawatir wahai ibuku, aku khawatir nanti aku kalau makan bareng sama jenengan, takutnya saya ngambil makanan yang sudah engkau pengen makan makanan itu tak ambil duluan, nanti jadinya saya jadi anak durhaka. Ada makanan yang sebetulnya pengen engkau ambil tapi tak ambil duluan, nah berarti aku termasuk anak durhaka. Sampai seperti itu, subhanallah. Maka kata Siti Fatimah, kata Siti Fatimah, kul ma'i wa anta fi hillin min dalik. Ya sudah, makan bareng saya, tak maafno, tak ridhoi. Kalau ada makanan yang saya pengen kok kamu ambil duluan, tidak apa-apa, tak ridhoi anak-anakku, ayo makan bareng. Baru mau. Setelah ibunya ngomong tak ridhoi, kamu makan bareng walaupun kamu mendoliku, tidak apa-apa, baru beliau mau. Subhanallah, ini akhlak yang begitu luar biasa. Sampai seperti itu Pak, anak yang mikir wong tua sampai seperti itu, takut jadi anak durhaka gara-gara nek disi imangan. Saat ini malah wong tua yang jadi nek makanan wong tuanya diamuk. Dan banyak sekali, walhasil intinya beliau ini seorang yang luar biasa, dan beliau adalah termasuk Khulafaur Rasyidin, pelengkap dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan dilengkapi masa Khulafaur Rasyidin itu di masa khilafahnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu jadi khalifah setelah Sayyidina Ali selama 9 bulan, selama 6 bulan, bukan 9 bulan. Tapi akhirnya diserahkan kursi pemimpinan umat Islam saat itu kepada sahabat Muawiyah, diserahkan kepada sahabat Muawiyah karena saat itu hampir terjadi pertempuran hebat antara umat Islam yang mendukung Sayyidina Hasan buahnya dan umat Islam yang mendukung sahabat Muawiyah. Ini perbedaan pendapat biasa Pak, kayak gitu tuh, politik perbedaan pendapat dari zaman sahabat. Sayyidina Hasan sahabat plus cucu Nabi, Sayyidina Muawiyah juga sahabat Nabi. Saat itu terbelah jadi dua. Sayyidina Hasan mikir, ini nek sampai tempur yang rugi umat Islam, nanti orang-orang kafir yang memusuhi Islam mereka akan menyerang, kalau kita sudah saling bunuh mereka akan nyerang, kita akan habis. Sayyidina Hasan mikir, kemudian beliau mengundurkan diri. Sekarang saya umumkan ini yang jadi pemimpin biar Muawiyah, saya nggak jadi pemimpin tidak apa-apa, yang penting nggak ada pertempuran di antara kita umat Islam. Karena kalau sampai kita bertempur, kita diadu domba, akhirnya nanti banyak yang meninggal, kita akan lemah dan orang-orang asing, orang-orang kafir akan masuk dan akan menghabisi kita umat Islam. Tidak mau saya seperti itu. Akhirnya benar, subhanallah, saat itu bergejolak luar biasa. Ada yang senang Sayyidina Hasan mengundurkan diri, ada yang malah mencerca Sayyidina Hasan itu, malah tidak berani. Intinya terjadi luar biasa berbeda pendapat saat itu. Kemudian Sayyidina Hasan itu wafat karena diracun dan mati syahid. Wafatnya itu diracun, yang meracun itu adalah istri beliau sendiri, namanya Ja'dah bintil Ash'af, istri beliau, yang dia ini sudah diberi iming-iming harta oleh Yazid bin Muawiyah. Muawiyah tadi itu kan satu sahabat yang dikasih Sayyidina Hasan untuk jadi pemimpin, dia jadi pemimpin. Setelah Sayyidina Muawiyah, ini sahabat beliau itu, Sayyidina Muawiyah wafat, diganti anaknya namanya Yazid. Nah Yazid inilah yang merencanakan untuk membunuh Sayyidina Hasan, karena saat itu yang berhak jadi pemimpin Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain.
Muawiyah kan sudah tidak ada, jadi yang berhak Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Nah Yazid tidak mau itu, harus dibunuh ini. Akhirnya istrinya itu diberi 1.000 dirham, 100.000 dirham, dan dijanjikan nanti kalau kamu berhasil membunuh suamimu, kamu nanti tak nikah, tak jadikan permaisuriku. Bener. Nah, istrinya yang bernama Ja'dah ini membunuh beliau, dan akhirnya beliau wafat 40 hari sakit, kemudian wafat karena diracun oleh istrinya sendiri. Dan istrinya itu tadi setelah berhasil membunuh datang ke Yazid untuk dinikahi, ditolak sama dia. Lah kamu loh berani bunuh Sayyidina Hasan suamimu, apalagi kita. Ndak, nanti kamu bunuh juga. Ndak, ditolak. Akhirnya Ja'dah itu Ja'dah ya, perempuan itu tadi jadi orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Ini sedikit daripada manaqib daripada Sayyidina Hasan. Masya Allah. Kurang berapa menit nih? Bon. 2 menit nih. Wallah alam bisawab. Akhirnya beliau wafat, dimakamkan di Baqi, di Baqiul Gharqad. Dan situ makam Siti Khadijah dan makam sahabat-sahabat yang lain. Wallah alam bisawab. Masih banyak sebetulnya cerita tentang beliau. Walhasil intinya beliau yang meriwayatkan hadis ini adalah cucu Rasulullah yang benar-benar mewarisi akhlak Nabi, mewarisi ilmunya Nabi SAW. Dan kita sebagai umat beliau hendaknya meniru sedikit demi sedikit daripada akhlak-akhlak beliau itu, yang mana itu semua diambil dari Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk para pecinta beliau, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seluruh keluarga Rasulullah, dan seluruh sahabat Rasulullah, dan semua yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang cinta kepada beliau semua, dan kelak kita digiring, dibangkitkan di akhirat bersama golongan beliau-beliau semua. Amin Allahumma amin. Kurang lebih minta maaf. Ada min wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.